Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maura Kalisa Mayasa dari kelas 96, nomor urut 21. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit pada organ reproduksi manusia yang terjadi pada wanita, yaitu kanker serviks. Di paling awal, ada ovarium yang terdapat sel telur untuk pembuahan. Lalu, saluran telur atau tuba fallopi. Uterus atau rahim, disinilah tempat janin akan berkembang. Endometrium sebagai pemberi zat dan nutrisi untuk janin lewat kelenjar dan pembuluh darah. Vagina dan juga leher rahim atau yang biasa disebut sebagai serviks. Disinilah biasanya kanker berkembang menjadi penyakit yang mematikan. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang menyasar sel-sel rahim leher rahim. Penyebabnya bermula ketika sel-sel di leher rahim berkembang secara tidak normal. Lambat laun, perkembangannya semakin masif dan tidak terkendali sehingga membentuk tumor. Tumor yang ganas ini kemudian menjadi penyebab kanker serviks. Kondisi ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, setidaknya dilaporkan ada kurang lebih 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Hampir semua kasus kanker serviks atau lebih dari 95%-nya disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau yang bisa kita sebut dengan HPV yang beresiko tinggi. HPV adalah nama kelompok virus yang sangat umum. Biasanya menginfeksi kulit atau mukosa. HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk melalui kontak kulit genital. Selain itu, wanita yang tidak pernah mendapatkan vaksin atau imunisasi HPV juga lebih beresiko terinfeksi HPV yang bisa jadi penyebab kanker ini. Namun, kanker serviks juga dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, faktor keturunan dan usia, terutama wanita yang berusia 40 tahun ke atas. Merokok, kurangnya konsumsi buah dan sayur, berat badan berlebih atau obesitas, penggunaan kontrasepsi minum atau pil KB dalam jangka panjang, dan frekuensi hamil dan melahirkan. Gejala awal kanker serviks ditandai dengan pendarahan yang abnormal, bercak atau cairan encer dari vagina. Pendarahan tersebut mungkin lebih banyak dari biasanya dan bisa juga terjadi setelah berhubungan seksual. Dan juga rasa nyeri saat berhubungan intim, sakit pinggul, hingga keputihan secara abnormal. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, melakukan vaksin HPV. Mendapatkan vaksin HPV sangat efektif dalam mencegah infeksi human papillomavirus yang merupakan penyebab utama kondisi ini. Vaksin ini direkomendasikan untuk anak perempuan dan laki-laki yang berusia antara 9 hingga 26 tahun sebelum mereka aktif secara seksual. 2. Lakukan seks yang aman. Menggunakan pelindung saat berhubungan seksual dapat membantu mengurangi resiko terinfeksi HPV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, hindari memiliki banyak pasangan seksual untuk mengurangi resiko paparan HPV. Yang ketiga, berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko infeksi HPV dan menyebabkan kanker serviks. Maka dari itu, segera hentikan kebiasaan buruk tersebut untuk menurunkan resikonya. 4. Terapkan gaya hidup sehat. Jaga gaya hidup sehat dengan pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi HPV. Namun, bagaimana jika seorang wanita sudah menunjukkan gejala kanker serviks atau bahkan sudah terpapar? Maka, penderita kanker serviks tersebut harus segera melakukan pengobatan dengan beberapa cara, seperti kondisasi.
Prosedur ini bertujuan untuk mengangkat jaringan abnormal pada serviks. Yang kedua, histerektomi, pembedahan untuk mengangkat rahim dan juga jaringan sekitarnya. Yang ketiga, radikal histerektomi, pengangkatan rahim, jaringan sekitarnya, serta kelenjar getah bening yang terinfeksi. Yang keempat, pembedahan konservatif, jenis pembedahan untuk menyelamatkan kemampuan reproduksi pada wanita yang masih ingin memiliki anak. Selanjutnya, radioterapi. Perawatan ini menggunakan sinar X atau partikel lain untuk menghancurkan sel kanker. Radioterapi bisa menjadi pilihan baik untuk kanker stadium awal maupun lanjut. Dalam beberapa kasus, radioterapi dapat diberikan sebelum atau sesudah operasi. Kemoterapi, penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker. Kemoterapi dapat diberikan secara tunggal atau dikombinasikan dengan pembedahan atau radioterapi. Ini adalah pilihan utama untuk kanker stadium lanjut atau jika kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain atau metastasis. Lalu, ada terapi target. Pengobatan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan mengenali dan menargetkan komponen khusus pada sel kanker. Yang terakhir, ada imunoterapi. Perawatan ini untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Ini adalah pilihan pengobatan yang relatif baru dan telah menunjukkan janji dalam mengobati beberapa kasus kanker serviks. Itu saja penjelasan mengenai kanker serviks menurut saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.